Sebagai bukti nyata pengembangan program Daya, maka terwujudlah program relawan yang melibatkan partisipasi manajemen dan staf Bank BTPN bertajuk Sahabat Daya. Dan untuk kiat sehat, maka berikut langkah-langkahnya. Halo, saya Alia. Saya sedang mengikuti kegiatan Sahabat Daya. Mau tahu seperti apa? Yuk ikut saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alia dari BTPN Pusat. Maksud kunjungan saya ke sini adalah sebagai Sahabat Daya di cabang Bapak. Terima kasih Bu Alia atas kunjungannya ke cabang kami. Kami sudah dapat informasi dari tim pusat bahwa Ibu menjadi tamu kita di dalam Sahabat Daya hari ini. Dalam acara Sahabat Daya hari ini, Ibu wajib memaparkan modul tentang kiat sehat kepada para pensiunan atau purna bakti. Dalam hal acara tersebut, Ibu wajib menjawab akan segala pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, Ibu didampingi oleh tim dokter kita. Dan kami akan kasih waktu untuk Ibu selama 20 menit. Ya, mungkin ada yang Ibu tanyakan kepada saya. Saya rasa penjelasan Bapak sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih sekali ya, Pak. Ayo, mari saya antar, Bu. Mari, Pak. Semangat pagi. Apa kabar? Semangat pagi buat bapak-bapak dan ibu-ibu para pensiun purna bakti. Selamat datang di kantor BTPN Bekasi. Pagi ini kita kedatangan tamu, Ibu Alia dari kantor pusat sebagai Sahabat Daya. Sahabat Daya ini adalah dari karyawan BTPN yang ingin berbagi kiat sehat untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Alia. Terima kasih Pak Dompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Apa kabar? Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya meluangkan di pagi hari hadir di sesi pagi ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan mengenai kiat sehat, pola makan sehat dan seimbang. Sebelumnya kita harus tahu dulu, bagaimana sih pola makan yang sehat dan seimbang itu? Bapak dan Ibu masih ingat jargon kita dari kecil, mungkin waktu Bapak dan Ibu masih kecil, bahkan sampai sekarang ya, masih ada jargon yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu jargon itu tidak jelas. Kenapa? Itu tidak disampaikan keseimbangan pola makannya seperti apa, seberapa banyak susunya, seberapa banyak sayurnya, nasinya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, yang terpenting adalah kita harus fokus panduan pola makan sehat. Pemilihan dan gaya hidup yang sehat tentu akan menghindari dari penyakit kronis. Seperti apa sih pola makan yang sehat itu fokusnya? Nah, ini untuk karbohidrat, protein, dan lemak adalah contoh-contoh dari makronutrien. Sedangkan vitamin, mineral adalah bagian dari mikronutrien. Nah, Bapak dan Ibu tidak hanya cukup untuk makronutrien dan mikronutrien, tapi Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan gaya hidup. Dalam hal ini tentunya kebutuhan untuk istirahat dan juga harus menghindari rokok. Coba ya Bapak-bapak, masih ada yang rokok nggak? Mulai hari ini coba dikurangi ya Pak. Contoh makanan seperti apa sih yang sumber makronutrien dan mikronutrien? Dalam slide ini Bapak-bapak bisa melihat ya, untuk yang karbohidrat bisa diperoleh dari nasi, roti, lalu mie gitu ya. Terus untuk yang protein dari susu, dari daging, dan dari ikan. Sedangkan dari lemak itu bisa diperoleh dari minyak dan dari santan contohnya ya. Lalu untuk vitamin dan mineral
Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dapatkan dari buah dan sayur. Demikianlah penjelasan saya mengenai kiat sehat, pola makan sehat dan seimbang. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tin Kartini Purnabakti BTPN Bekasi mau menanyakan pola makan seperti apa yang sehat dan baik untuk seusia kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tin Kartini untuk pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu, pola makan yang sehat dan baik adalah harus memperhatikan keseimbangan dari asupan makanan yang mengandung makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu yang seperti apa? Itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan yang mikronutrien adalah makanan-makanan atau vitamin yang kita peroleh dari zat besi dan mineral. Nah, untuk asupan karbohidrat, lemak, dan protein, Bapak dan Ibu harus perhatikan keseimbangannya. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu di sarapan paginya makan nasi pakai Indomie, jangan ditutup lagi makannya dengan kue yang berlemak. Itu tidak baik. Begitu juga kalau misal makan protein, jangan makan telur, habis itu minum susu, terus makan lagi ikan. Ya, itu tidak baik juga. Jadi harus seimbang. Nah, sedangkan untuk yang mikronutrien, itu adalah vitamin-vitamin yang mengandung zat besi, omega 3, dan mineral tentunya. Mungkin untuk lebih jelasnya Dr. Khalik bisa menambahkan, silakan dokter. Ya. Jadi lansia itu tetap perlu makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan hariannya. Apalagi seperti Bapak Ibu ini semuanya tergolong ulama ya, usia lanjut masih aktif sehingga perlu terpenuhi kebutuhan makan hariannya. Tadi sudah jelas dipaparkan oleh Ibu Alia, 3 hal yang perlu diingat: keseimbangan dari komposisi yang kita makan baik makronutrien maupun mikronutrien. Kemudian kedua adalah variasi makanan yang kita konsumsi sehingga semua komponen yang dibutuhkan itu bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, kecukupannya. Jangan sampai kita makan makanan yang berlebih dari kebutuhan harian kita sehingga bisa menyebabkan kegemukan dan berikutnya bisa mengundang penyakit. Sekira itu saja tambahan dari saya. Tepuk tangan dong buat Ibu Alia. Demikianlah rangkaian dari kegiatan Sahabat Daya. Menarik bukan? Apakah Anda sudah mendaftar sebagai Sahabat Daya?